Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pomasi Podcast Himasi. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas dengan tema Improve Yourself and Avoid Feeling of Insecurity. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi ya dengan kata insecure. Nah, dan bahkan mungkin di antara kita, di antara semua orang di dunia ini pernah merasakan yang namanya insecure. Apalagi di rentang usia remaja sampai dewasa ini, kita pasti pernah merasakan yang namanya insecure. Oleh karena itu, topik yang kita bahas saat ini sangat menarik sekali ya, yaitu tentang insecurity. Oke, di podcast kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Indah Sulistyaningsih. Apa kabar nih Kak Indah hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Silakan duduk Kak. Ya, terima kasih. Oke, bisa gak nih Kak Indah perkenalan diri dulu biar teman-teman juga pada tahu nih. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Indah Sulistyaningsih. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Kediri. Wah, nah Kak Indah, kita di sini mau bahas tentang insecurity. Mungkin teman-teman udah dengar tapi nggak tahu nih artinya insecurity itu apa. Bisa tolong dijelasin nggak ya? Oke, saya jelaskan. Insecurity sendiri itu berarti ketidakamanan, ketidakpuasan dari diri seseorang untuk melakukan suatu hal. Jadi faktornya itu bisa dari internal dari diri sendiri individu tersebut, juga dari faktor orang lain. Jadi ada faktor internal sama faktor eksternal. Seperti itu. Kalau faktor eksternal itu contohnya yang bagaimana ya, dan yang eksternal itu yang bagaimana? Oke, kalau dari internal, kemungkinan dia mengetahui kekurangannya seperti apa, dia merasa aku kok kurang begini ya, sedangkan orang lain kok bisa seperti ini. Jadi ada dia membandingkan antara pencapaian orang lain dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau dari eksternal, biasanya ada standar dari lingkungan sosialnya. Dari masyarakat ya berarti? Iya, benar sekali. Insecure itu dalam hal apa aja ya Kak? Kalau boleh tahu. Iya, insecure itu bukan hanya soal fisik, insecure kalau dari faktor eksternal kan melalui standar sosial dari lingkungan kita. Jadi kadang kita itu berpikir juga atas pencapaian orang lain juga. Kadang omongan orang lain yang kadang merusak, juga bisa merusak mental. Semisal kayak kamu kok pendek, kamu kok hitam dan sebagainya, itu juga faktor dari orang lain. Jadi kita membuat kita insecure kan, kita berpikir kok kenapa saya seperti ini. Akhirnya kita jadi overthinking juga ya Kak? Iya, dapat mencoba overthinking. Jadi insecure itu juga merupakan salah satu faktor buat kita overthinking. Soalnya kan pasti kepikiran terus-menerus kan, kenapa saya seperti ini, kenapa nggak bisa seperti orang lain. Jadi ada standar sosial yang mempengaruhi dari pemikiran. Nah, kalau insecure sendiri itu termasuk penyakit mental bukan sih Kak? Sebenarnya insecure sendiri bukan penyakit mental ya. Soalnya itu kan insecure, itu kan atas ketidakamanan, ketidaknyamanan seseorang merasa aku kok seperti ini dan sebagainya. Tapi itu merupakan faktor dari salah satu yang menyebabkan dari kesehatan mental seseorang. Jadi insecure sendiri itu merupakan faktor penyebab seseorang menjadi kesehatan mentalnya terganggu. Dia kan bisa menyebabkan orang itu stres sendiri, depresi dan sebagainya. Dari pemikirannya sendiri ya Kak? Oke. Lalu apakah sama antara insecure dengan overthinking itu sendiri? Tentu beda. Sedangkan gini, jadi mereka berbeda tapi saling keterhubungan. Seseorang yang insecure pasti dia beroverthinking. Benar sekali. Jadi kurang-kurangin dengerin yang perkataan yang nggak baik. Ya, itu salah satu juga pencegahan. Kita nggak perlu memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Jadi gini, setiap apa yang dikatakan itu nggak perlu. Misal tidak ada hal baik yang dapat ditimbulkan ke diri kita, tentu tidak perlu didengarkan gitu. Jadi ada saran dan kritikan itu perlu juga. Cuma ada filter yang harus buat kita membatasi hal tersebut muncul. Oke. Terus apakah insecure itu perlu dalam hidup kita? Sebenarnya insecure sendiri itu tidak hanya menimbulkan dampak negatif,
tetapi juga ada dampak positifnya. Jadi insecure itu juga diperlukan, tapi dalam tentu tidak sepenuhnya. Jadi ada sedikit kita perlu insecure untuk hal-hal apa, perkembangan untuk diri kita sendiri, meningkatkan value dari seseorang, ya itu perlu adanya insecure. Soalnya kita mengetahui kekurangan diri kita. Seseorang yang mengetahui kekurangan dirinya pasti nanti bisa untuk meningkatkan, oh saya kurang di sini, saya harus meningkatkan hal ini. Gitu. Jadi untuk berkaca ke orang lain juga ya Pak? Iya. Oke. Bagaimana nih tipsnya untuk merubah pola pikir negatif dari yang luar tadi menjadi hal yang positif untuk diri kita? Oke, sebenarnya gini, kita kan tadi kan saya sudah bilang untuk tidak mendengarkan kata orang lain, tapi jika hal itu menjatuhkan kita, jadi kritik dan saran, oh kita perlu filter, oh orang lain begini tuh mereka memberikan kritikan kepada kita untuk apa? Oh ada hal positifnya, oh kita harus berkembang, kita kurang di sini, itu perlu. Jadi untuk meningkatkan biar nggak juga mendengarkan orang lain dari faktor eksternal maupun internal sendiri pun kita bisa mengurangi insecurity. Itu pertama harus menerima dulu, adanya penerimaan untuk diri sendiri. Oh saya itu seperti ini, Tuhan telah memberikan saya yang seperti ini, saya harus mensyukuri. Tidak semua orang juga bisa di posisi saya. Penerimaan tersebut juga ada keterhubungannya untuk bersyukur. Itu salah satu faktor yang sangat membuat kita juga nggak terlalu insecure, bersyukur atas apa yang ada di dalam diri kita. Itu sangat kan, soalnya kadang ketidaknyamanan seseorang kan bersumber dari ketidaksyukuran. Oh aku kok kurang gini, orang lain kok bisa seperti ini, membanding-bandingkan. Diperbandingkan itu juga tidak semuanya baik, seperti itu. Semua kan jadi intinya jangan terlalu menilai diri sendiri buruk gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, bagaimana cara mengubah jejaring sosial yang mendukung dan memotivasi diri untuk mencapai potensi yang terbaik menurut Kak? Ya, kalau saya sendiri kan 24/7 pasti megang HP, apalagi di Instagram. Jadi gimana sih cara memfilter juga apa yang kita lihat, apa yang bisa dimasukkan gitu. Saya kan juga sering mengambil motivasi dari Instagram, biasanya kan konsultasi ya. Jadi kalau hal tersebut membuat kita menjadi insecure, saya skip. Jadi saya skip. Oh ini loh motivasi, biar saya bisa bangkit. Jadi beberapa hal nggak bisa dimasukkan semuanya. Kita harus memfilter apa yang kita lihat, apa yang dapat kita masukkan ke dalam diri kita. Jadi pesan juga nih untuk teman-teman, kita harus memfilter semua informasi yang kita dapat. Jangan main langsung makan aja ya. Karena itu berdampak buruk juga untuk kepribadian kita sendiri. Selanjutnya nih Kak, bagaimana cara agar lebih fokus pada pencapaian dan kemajuan diri sendiri daripada membandingkan diri kita dengan orang lain? Oh iya, kalau itu sebenarnya segala sesuatu hal untuk mencegah insecurity, mengurangi itu kan tergantung dari setiap individu. Bagaimana kita bisa fokus, ya tinggalkan hal-hal yang menurut kita tidak baik, seperti terlalu bermain sosial media itu juga tidak baik juga. Kita malah hidup di dunia maya, sedangkan kita nggak bisa hidup di dunia kita sendiri. Kita kurang mengapresiasi diri kita sendiri, seperti itu. Jadi setiap orang kita harus menyadari mempunyai potensi yang beda-beda, jalan yang beda-beda, proses juga yang beda-beda. Kita harus fokus juga. Jadi fokus itu sendiri kan harus tertanam dari setiap individu. Kita fokus, kita harus punya tujuan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Soalnya yang dapat kita andalkan tetap diri kita sendiri gitu. Gimana? Jadi yang harus kita andalkan tetap diri kita sendiri, dan kita harus fokus ke diri kita sendiri. Terus untuk Kak Indah sendiri nih, pernah gak sih merasa insecure banget gitu dalam hidupnya? Tentu pernah sekali, dan itu pun terjadi sering. Soalnya kan emang dari faktor eksternal juga, lingkungan juga kan kadang orang tua kan juga membandingkan seperti itu. Sedangkan kita harus juga memberikan pengertian. Setiap anak punya pencapaiannya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi saya kalau merasa insecure ya nih harus, jadi insecure itu harus kita batasi juga. Oh kita perlu insecure-nya sampai mana nih gitu. Jadi harus cepat diselesaikan. Aku harus cepat berkembang. Saya punya kekurangan di sini. Saya harus improve kah?
seperti itu. Oke. Terus apalagi di kalangan mahasiswa nih Kak, pasti banyak banget mahasiswa tuh yang insecure masalah gaya hidup, terus masalah nilai. Itu cara mengatasinya yang paling efektif gimana nih menurut Kak ini? Ya, seperti itu sebenarnya bisa dibuat target juga buat kita. Seperti kita kan tahu teman kita, oh dia bisa seperti ini. Oke, saya mampu, bukan untuk membandingkan saya lebih baik daripada dia, bukan, tapi untuk diri kita sendiri, kembali ke diri kita. Oh, aku bisa kok mengembangkan diriku seperti ini, saya punya potensi. Jadi ada semangat untuk mencapai tujuan tersebut, tapi bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik. Setiap orang punya, kita harus mengingat setiap orang punya potensinya masing-masing, proses jalannya juga berbeda, seperti itu. Jadi kita juga harus menghargai proses setiap orang dan jangan menilai dari pencapaiannya aja. Oke, terus tips buat teman-teman nih atau saran pesan untuk bisa menjalani hidup dengan penuh syukur itu gimana Kak? Oke, yang pertama seperti yang saya tadi bilang, perlu adanya penerimaan diri sendiri, adanya kasih sayang, self love ke diri sendiri. Oh, saya seperti ini, Tuhan memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada saya. Tidak semua orang juga berada di posisi seperti saya. Jadi bersyukur untuk penerimaan diri sendiri terlebih dahulu. Apa yang kita capai itu juga sudah lebih baik. Kita lebih baik, kita perlu punya afirmasi. Jadi lingkungan dari kita yang suportif itu sangat-sangat membantu untuk kita tidak insecure, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan untuk diri kita sendiri. Jadi support system dan sebagainya. Kalau itu belum ada, kasih afirmasi ke diri sendiri dulu. Kamu sudah menjalani kehidupan ini dengan baik, seperti itu. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Kak Indah dan juga materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Kak Indah yang telah meluangkan waktunya, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,